warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Ya, jumpa lagi di channel Jejak Om Kentung. Jadi kebetulan hari ini saya akan membahas sesuatu yang menarik karena kebetulan beberapa waktu yang lalu saya alhamdulillah dapat helm, dan helmnya ini bukan helm yang biasa yang memang jarang sekali kita temuin di jalanan ataupun di pasaran. Karena memang helm ini dipakai untuk balapan, tapi bukan untuk balap motor, tapi dipakainya untuk balap mobil. Apa helmnya? Ya, ini yang saya tahu. Jadi ya itu helmnya adalah Arai SK5, dan ini bukan helm baru ya, karena emang saya biasanya beli helm-helm second, suka aja saya beli helm-helm second. Jadi ini helm Arai SK5 keluaran tahun 2005. Ya, jadi untuk balap mobil, dan ini yang sudah dipakai di F1, dipakai di F2, kemudian di Grand Touring dan yang lain-lainnya, balap mobil yang lain-lainnya. Dan ini memang kalau bisa dibilang ini helm ini adalah helm yang paling jarang ditemuin kalau kita di jalanan, karena memang ini dipakainya memang untuk mobil. Karena saya iseng pengen coba gimana sih experience-nya atau rasanya kalau kita pakai helm mobil dipakai untuk riding naik motor. Dan itu adalah alasan utama kenapa saya beli helm ini, agak sedikit tertarik beli. Nah, jadi teman-teman, yang paling pertama ini ada beberapa hal yang akan saya informasikan ke teman-teman. Pertama adalah titik fokus penglihatan. Jadi kalau kita menggunakan helm, yang menggunakan helm motor atau helm motor lah ya, kita bahas helm motor, ada namanya titik fokus penglihatan, yaitu titik di mana kita akan lebih condong ke satu titik yang disebut dengan titik fokus penglihatan. Dimana biasanya kalau di motor titik fokus itu kadang terbagi ada 3, tapi kalau saya bilangnya cuma ada 2 ya. Jadi ini secara experience saya aja. Jadi kadang-kadang titik fokus itu ada di bagian bawah, tengah, kemudian atas, tergantung riding position kita. Kalau riding position kita bawa motornya Street Fighter, atau kita bawa motor Matic, atau kita bawa motor bebek ya. Nah, rata-rata titik fokus penglihatan adanya di bagian sini, di bagian tengah. Tapi begitu kita pakai motor sport atau motor-motor yang firing dan yang lain-lainnya, atau motor sport ya, biasanya titik fokusnya akan berubah di sini. Jadi kita akan cenderung lebih melihat banyaknya di sini, titik-titik tengah ini, tidak lagi di sini. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan ini yang saya alami ya, saya menggunakan helm mobil untuk dipakai riding dengan motor. Jadi titik fokusnya di sini, hanya di tengah. Begitu saya rubah titik fokusnya ke sini, nggak bisa kelihatan karena ketutup sama ini, karena besarnya besarnya visor atau kaca helm mobil sama motor itu sangat berbeda. Kalau kaca motor itu tadi teman-teman bisa lihat besar bentuknya, dan ini bentuknya lebih kecil. Kalau motor itu kurang lebih segini, dan ini kecil banget, lebih kecil dibandingkan dengan visor motor. Nah, itu pasti ada alasannya. Jadi alasan utamanya adalah ya itu tadi, balik lagi ke titik fokus penglihatan. Karena mobil biasanya ngelihatnya di sini begini doang, karena biasanya nggak begini. Jadi ngeliatnya begini. Perhatikan teman-teman kalau ngelihat event Formula 1 atau sejenisnya balap mobil, pasti biasanya si pembalapnya lebih banyaknya begini nih ngeliatnya, nggak begini. Ngeliatnya begini nih, helm di kokpitnya. Nah, itu perbedaannya di titik fokus penglihatan. Nah, perbedaan yang kedua adalah balik lagi ke visor atau kaca helm. Kaca helm pada motor sama mobil itu ada helm balap dan helm balap motor, ada helm balap mobil, itu ada perbedaan teman-teman. Perbedaannya adalah di ketebalan. Nah, kaca helm kaca helm untuk balap mobil itu jauh lebih tebal dibandingkan dengan kaca helm pada motor. Dan itu teman-teman bisa rasakan kalau misalnya teman-teman punya. Ini bisa teman-teman lihat, ini kaca helmnya ini jauh lebih tebal dibandingkan dengan kaca helm pada motor. Kenapa seperti itu? Karena memang didesain pertama anti untuk benturan, karena biasanya amit-amit ya kalau mobil tuh kecelakaan tuh bisa impactnya luar biasa karena kacanya. Jadi ada kemungkinan tuh impact ke kacanya itu besar, sehingga ini untuk faktor safety juga. Terus yang kedua, ini juga katanya kacanya ini adalah kaca anti peluru. Jadi kalau teman-teman tembak ini, dia akan nggak akan nembus sampai ke dalam. Nah, jadi itu yang paling beda. Jadi kaca helmnya itu lebih tebal dibandingkan dengan kaca pada motor. Nah, kemudian yang perbedaan mendasar yang ketiga itu adalah di bentuk selnya. Ini sama-sama Arai, kebetulan saya punya SK5 dan saya punya helm Arai juga untuk motor yang tipe Astro IQ. Nah, teman-teman bisa lihat sini perbedaannya. Ini bentuk shell pada motor ya, agak sedikit ngebulut. Sedangkan pada helm mobil, teman-teman bisa lihat agak sedikit lebih ngelonjong.
ya agak sedikit lebih ngelonjong, lebih nge-elips. Dan kalau bisa dilihat seperti ini, bentuk selnya itu lebih panjang dibandingkan dengan helm motor. Nih, kalau teman-teman bisa lihat ya, kelihatan bedanya ya. Ya, kelihatan bedanya, dia agak sedikit lebih ya, lebih panjang helm mobil. Nah, itu karena ada keperluan yang lain mungkin ya. Nah, kemudian saya coba riding experience menggunakan helm ini. Jadi saya coba pakai motor saya yang Bison, Yamaha Bison, dan juga saya coba harian saya pakai Supra ya untuk hari-hari. Kebetulan kepala saya itu untuk kaliber ala itu masuknya di L 5960, tapi saya rasa untuk saya pakai ini tuh kurang nyaman ya, karena mungkin selnya lebih kecil, agak kecilan nih selnya. Buat saya sih agak kecilan. Mungkin ini L-nya masuknya L yang kecil, karena Arai biasanya juga ada yang L tapi L-nya kecil. Ya, ini ada juga L-nya L yang besar. Ya, karena mungkin udah kecilan, tapi buat saya ketika saya pakai pertama kali itu oke, aman. Tapi begitu sudah masuk 1-2 jam kemudian, karena bentuk selnya tuh gak sesuai dengan kepala saya, kontur kepala saya, agak pusing sih gitu. Jadi sayang banget gitu. Makanya nih helm akhirnya jadi jarang saya pakai begitu ya. Jadi ini helmnya akhirnya jadi jarang banget saya pakai. Nah, itu jadi riding experience-nya. Tapi overall begitu saya ngelihat, karena kebetulan saya pakainya tuh pakai motor juga, bukan motor yang ngebungkuk, bukan motor sport. Jadi bagi saya tuh untuk naik motor sekali street fighter atau sekali bermotor-motor matic ataupun motor bebek ya, untuk melihatnya tuh masih oke lah, karena titik fokusnya di sini. Cuman kadang-kadang nggak enak nih, karena di sini agak sedikit ketutup, jadi agak kurang terbiasa aja. Tapi sebetulnya bisa kita pakai. Nah, kemudian dari SK5 ini yang paling saya karena ini helm ini keluarnya di tahun 2005, jadi dia belum ada cantolan di belakang nih. Kalau teman-teman biasa suka perhatiin, di sini suka ada cantolan besi di sini di belakang ya, karena itu untuk yang proteksi di leher. Jadi kalau pembalap mobil itu kan cenderung kalau misalnya kecelakaan lehernya bisa ke depan gini. Nah, ini bisa bikin cedera di leher. Nah, jadi dibikinlah diproteksi, namanya hand and leg support. Nah, jadi di sini ada ininya, cantolan besinya. Nah, itu di SK5 ini belum ada, karena kebetulan dimunculkan itu kurang lebih di atas tahun 2005, sehingga area SK5 ini belum ada. Nah, yang SK6 itu sudah ada, yang terbarunya itu sudah ada. Nah, kemudian kalau dari yang lain-lain, busa sih semua sama ya, namanya ARA itu nggak ada bedanya busanya, cuman bedanya di ventilasi ini tidak ada eyebrow-nya ya. Kalau di mobil itu tidak ada eyebrow-nya, jadi ciri khas di ARA itu kalau di mobil nggak ada. Kalau di helm ARA yang di motor itu semua seri itu ada eyebrow-nya atau ada alisnya. Kalau di sini tidak ada. Tapi saya coba ini dengan harian pakai motor. Walaupun ventilasinya tidak sebanyak ventilasi di helm motor, buat saya sih sudah cukup ya, karena agak lumayan adem juga dipakai untuk jalan ke sana ke sini. Nah, jadi itu teman-teman, sedikit informasi yang bisa saya kasih ke teman-teman. Jadi tentang helm mobil. Jadi ini isunya adalah bisa nggak sih kita pakai helm mobil dipakai untuk helm motor. Jadi jawabannya tergantung motornya dan juga tergantung kebiasaan. Kalau buat saya bisa, karena saya punya motor cuman bebek dan street fighter, dan itu bagi saya bisa aja pakai helm mobil. Tapi kalau ada teman-teman yang punya pendapat lain, yang mungkin nggak bisa apa untung nggak bisa kayak gitu, harus pakai helm motor, monggo silakan. Tapi kalau ini kan adalah persepsi dari saya dan opini dari saya. Setiap opini ataupun persepsi orang tuh pasti akan berbeda ya. Jadi seperti itu teman-teman, mudah-mudahan sedikit informasi yang saya bisa sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya helm mau balap mobil terus mau dipakai buat motoran, monggo silahkan gitu. Jadi nggak ada masalah ya, justru malah jadi terlihat beda sendiri. Nah, jadi ada perbedaan. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan nanti ya, saya bisa memberikan informasi tentang lainnya di dunia helm. Terutama saya lagi bahas banyak yang tentang helm-helm palsu. Mudah-mudahan saya bisa konsisten, karena kebetulan banyak kesibukan yang sehingga ini saya jadi agak sedikit kelupaan dengan buat konten-konten di helm. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe buat teman-teman yang belum. Terima kasih yang udah subscribe, yang sudah support. Mudah-mudahan support dari teman-teman adalah penyemangat buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.